Halo teman-teman, Saya Audrey Sinobia nomor absen 6. dan saya Arta Cahyobuana nomor absen 5. Saya Hisam Maksudin Gunawan absen 14. Dan saya Lucy Karina absen 17. Kami dari kelompok 1 Akan mepresentasikan video sejarah Mengenai peta pelayaran bangsa Eropa dan persebaran rempah-rempah di Indonesia. Yang diamu oleh Ibu Koirunisa Rahayu SPG. Selamat menyaksikan. 1. Peta pelayaran bangsa Eropa. Pada pembahasan yang pertama yaitu jalur pelayaran bangsa Eropa menjelajahi samudra. Terdapat 4 negara dari bangsa Eropa yang menjelajahi samudra, yaitu bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Yang pertama yaitu bangsa Portugis. Bangsa Portugis menjelajahi samudra dipimpin oleh Bartolomeus Dias pada tahun 1487. Dalam perjalanan tersebut, berangkat dari Portugis menyusuri pantai barat Afrika hingga ke Tanjung Harapan. Setelah di Tanjung Harapan, menyusuri pantai Afrika bagian timur dan Samudra Hindia. Pada saat di Samudra Hindia, bangsa Portugis berganti pemimpin yaitu Vasco da Gama pada tahun 1498 hingga ke India. Setelah sampai di India, Portugis melanjutkan pelayarannya menuju ke Selat Malaka dan tiba di Indonesia pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso. Selanjutnya, bangsa Eropa yang menjelajahi samudra yaitu bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol menjelajahi samudra yaitu melewati jalur barat. Jadi ada 2 jalur yaitu jalur timur dan jalur barat. Jalur timur dilalui oleh Portugis, sedangkan jalur barat dilalui oleh bangsa Spanyol. Kenapa sih kok ada 2 jalur ini? Jadi 2 jalur ini merupakan hasil kesepakatan yang sebelumnya di mana bangsa Portugis melakukan protes terhadap Spanyol ketika tim ekspedisi Spanyol menemukan benua Amerika dan diklaim sebagai milik Spanyol. Kemudian bangsa Portugis melakukan protes terhadap Spanyol dan kemudian membuat kesepakatan baru yaitu ketika menjelajahi samudra mereka harus bertolak belakang, yaitu Portugis melewati jalur timur dan Spanyol melewati jalur barat. Selanjutnya, pelayaran yang dilakukan oleh bangsa Spanyol yaitu dipimpin oleh Fernando de Magellan pada tahun 1513, yaitu dari Spanyol menjelajahi Samudra Atlantik dan ke San Salvador. Kemudian setelah sampai di San Salvador, dilanjutkan ke Kepulauan Haiti. Di sisi lain juga melakukan pelayaran, yaitu menjelajahi Samudra Atlantik dan menyusuri sepanjang pantai bagian timur benua Amerika Selatan hingga ke Selat Magellan. Setelah sampai Selat Magellan, mereka melanjutkan penjelajahannya yaitu melewati Samudra Pasifik dan tiba di Filipina pada tahun 1520. Saat di Filipina, Fernando de Magellan meninggal dunia. Selanjutnya dipimpin oleh Sebastian de Cano yaitu melanjutkan perjalanannya ke Indonesia yaitu tiba di Maluku pada tahun 1521. Selanjutnya, bangsa Eropa yang melakukan pelayaran dunia yaitu bangsa Belanda. Bangsa Belanda sebelumnya pernah ikut rombongan Portugis saat melakukan pelayaran dunia. Jadi, bangsa Belanda melakukan pelayaran dunia dipimpin oleh Cornelis de Houtman, menyusuri pantai bagian barat Afrika dan melewati Tanjung Harapan. Kemudian, menyusuri pantai bagian timur Afrika dan sampai di Samudra Hindia. Saat di Samudra Hindia, Belanda memilih jalur lurus ke timur hingga ke Banten pada tahun 1596 karena untuk menghindari jalur yang dilalui Portugis. Terakhir, bangsa Eropa yang melakukan pelayaran dunia yaitu Inggris. Pada sumber yang pertama, Inggris melakukan pelayaran dunia melewati Samudra Atlantik, kemudian menyusuri pantai bagian barat Afrika hingga Tanjung Harapan. Setelah itu, dari Tanjung Harapan, menyusuri pantai Afrika bagian timur dan melewati Samudra Hindia dan sampai di India. Selanjutnya, pada sumber yang kedua, Inggris melakukan pelayaran dipimpin oleh Francis Drake pada tahun 1577 yang diberikan misi oleh Ratu Elizabeth I untuk memerangi Spanyol. Jadi, Inggris melakukan pelayaran mengikuti jalur yang dilalui Spanyol, yaitu melewati Samudra Atlantik, kemudian melewati sepanjang pantai bagian timur benua Amerika Selatan dan melewati Selat Magellan. Setelah itu, menyusuri lagi hingga ke Samudra Pasifik dan tiba di Filipina pada tahun 1579. Kemudian Inggris menuju ke Maluku pada tahun 1061 tepatnya di Banda. 2. Faktor pendorong bangsa Eropa melakukan pelayaran.
Tujuan utama bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra yaitu untuk mencari rempah-rempah. Namun selain hal itu terdapat faktor-faktor yang lainnya. Yang pertama yaitu semboyan dari 3G yaitu gold, glory, dan juga gospel. Yang pertama, gold, yaitu mencari kekayaan seperti emas, perak, dan juga bahan tambang. Yang kedua adalah glory, untuk mencari kejayaan, di mana mereka mencari daerah baru untuk memperluas kerajaan. Dan yang ketiga adalah gospel, dengan cara mereka menyebarkan ajaran agama Katolik ke bangsa-bangsa lain. Faktor yang kedua karena adanya perang salib. Para pendeta Kristen menggerakkan orang-orang Eropa untuk berperang di daerah Tanah Suci, terutama di Yerusalem. Di Palestina, orang-orang Eropa terkejut dengan kemajuan teknologi dan bangunannya. Hal inilah yang melatar belakangi orang-orang Eropa tertarik untuk menjelajahi dunia baru. Faktor yang ketiga karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada abad ke-15, di Eropa, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologinya sangat pesat. Hal inilah yang mendorong bangsa-bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra ke benua lain. Faktor yang terakhir adalah penemuan kompas. Di awal abad ke-12, kompas telah ditemukan. Dengan adanya alat ini, membuat perjalanan bangsa-bangsa Eropa menjadi lebih mudah dan juga lebih terarah. 3. Jalur sutra. Berbicara mengenai jalur pelayaran, pasti erat kaitannya dengan jalur perdagangan. Pada 200 tahun sebelum Masehi, terdapat suatu jalur yang menghubungkan daerah timur, yaitu Asia, dengan daerah barat, yaitu Eropa. Pada abad ke-18, seorang peneliti dari Jerman bernama von Richthofen menamai jalur ini sebagai jalur sutra. Penamaan jalur sutra dikarenakan banyak pedagang Cina yang memperjualbelikan kain sutra di jalur ini. Karena pada saat itu, Cina menjadi satu-satunya daerah yang dapat memproduksi kain sutra. Namun, di jalur ini juga terdapat komoditas lainnya seperti berlian, besi, tempurung kura-kura, kulit hewan, dan juga kapur barus. Jalur sutra sendiri memiliki dua jalur, yaitu jalur utara dan jalur selatan. Jalur utara melewati Cina, Eropa Timur, melewati semenanjung Crimea, kemudian Laut Hitam, dan menuju ke Eropa di Italia. Jalur selanjutnya yaitu jalur selatan, melewati Cina, Irak, Turki, kemudian Laut Tengah, dan berakhir di Mesir di Afrika Utara. Lalu, pada awal abad pertama Masehi, terdapat jalur baru yaitu melalui jalur laut. Melalui Cina, ke Indonesia, melewati Malaka, kemudian ke India, dan melewati Teluk Persia. Di sini terdapat dua jalur yang dapat dilalui oleh para pedagang. Yang pertama dari Teluk Persia menuju Irak, ke Suriah, dan ke Laut Tengah, kemudian ke Eropa. Kemudian di percabangan yang kedua dari Teluk Persia, kemudian melewati Laut Merah, kemudian Laut Tengah, dan ke Eropa. Indonesia melalui Selat Malaka menjadi pusat perdagangan yaitu rempah-rempah. Pada saat itu, rempah-rempah di Eropa dijadikan sebagai pewarna makanan, penghangat tubuh, obat-obatan, dan pengawet makanan. Secara garis besar, jalur sutra dilalui oleh beberapa negara besar, yaitu Cina, India, Arab, Turki, Eropa, dan Afrika. Namun, Arab dan India baru bergabung pada abad ke-6 Masehi. Sejak saat itu, dari abad ke-6 hingga abad ke-15, Eropa bertransaksi dagang yaitu rempah-rempah dengan Arab, India, dan Cina di Turki. Namun, perdagangan ini berhenti pada abad ke-15 karena di pelabuhan Konstantinopel ditutup oleh Khalifah Utsmaniyah. Sehingga Eropa tidak dapat rempah-rempah lagi, sehingga mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan rempah-rempah mereka. Di sisi lain, ketika Arab dan India bergabung ketika abad ke-6, mereka sudah memiliki hubungan dagang dengan Indonesia, sehingga mereka juga memperjualbelikan rempah-rempah dari Indonesia ke Eropa dengan jumlah dan kualitas yang lebih baik daripada yang mereka miliki sendiri. Sehingga ketika abad ke-15 saat Eropa tidak bisa mendapat rempah-rempah lagi dari India dan Arab,
membuat bangsa Eropa ingin menjelajahi daerah timur untuk mencari daerah produksi di mana rempah itu dapat diproduksi.